Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan zikir kita dengan dimulai kita baca surat Al-Fatihah, kita tilawah surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf kita mulai dari ayat 57. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu a'alihatuna khairun am hu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Walau nasha'u laj'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratun mustaqim. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم.
Kita melanjutkan surat Al-Mu'minun. Kita baca surat Al-Mu'minun dimulai dari ayat 108. Dimulai dari ayat 109. Kita baca ayat 109 sampai dengan ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana rabbana faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakun inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'addin qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ini firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 109. Innahu bahwasannya ay asya'nu. Innahu bahwasannya wa qara'a Ubay bi fathil hamzati ay li'annahu. Sementara ada ulama ahli Quran yang membacanya bukan innahu seperti kita, tapi beliau membaca annahu. Makna yang terkandung di dalamnya kalau dibaca annahu itu seperti kata li'annahu, karena sesungguhnya. Kalau dibaca annahu itu anna lisya'an, artinya bahwasannya. Kalimat ini kata ini menjadi penyambung dari kalimat sebelumnya. Alasan kenapa orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, yang biasanya mereka menyombongkan hidupnya dan melecehkan orang-orang beriman. Mereka orang-orang yang mengandalkan kehidupan dunia untuk kunci kebahagiaannya, nanti di akhirat mereka akan kekal di dalam jahanam. Maka ada kalimat innahu, bahwasannya sementara itu di antara perilaku mereka, di samping mereka itu menolak Al-Quran, di samping mereka itu kalau diberitahu mereka mendustakan ayat. Mendustakan itu tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran atau informasi Allah itu yang dianggap benar, itu semua dianggap salah. Jadi kalau diberitahu mereka bilang kata siapa? Ya, kata Allah di Al-Quran. Halah, mereka tidak percaya, itu mereka mendustakan. Kemudian nanti mereka akan merengek di neraka jahanam. Di antara jeritan-jeritan mereka, rintihan mereka dalam kesakitan, itu mereka minta untuk dikembalikan hidup di dunia. Antara lain penyebab mereka mengalami peristiwa itu
di samping karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka ayat ini menjadi penghubung annahu atau innahu, bahwasannya kana fariqum min ibadi, sementara ada sekelompok min ibadi, farikun satu kelompok min ibadi dari hamba-hambaku, orang yang menjadi hamba Allah, dia penghamba. Jadi kalau penghamba itu berarti hidupnya nggak ada yang untuk yang lain, nggak ada porsi bagi yang lain, semua hidupnya itu diporsikan untuk Allah, maka dia disebut dengan abdun, disebut dengan hamba. Ibadi, di antara hamba-hambaku, yakuluna, yang mereka selalu berkata, fit dunia, di dunia. Ada hamba-hamba Allah yang selama hidupnya di dunia mereka selalu berkata, Rabbana, wahai Tuhan yang mengatur hidup kami. Mereka meyakini bahwa kehidupan yang mereka jalani itu sudah ada yang ngatur. Kemana mereka pergi itu sudah ada yang nyetir. Jadi ini kalau orang menjadi hamba Allah, itu mereka orang-orang yang hidupnya di dunia tenang, tidak mempedulikan kehidupan orang lain. Dalam arti dia tidak iri atau tidak memiliki rasa dengki terhadap pencapaian yang diperoleh oleh orang lain. Dia fokus pada hidupnya sendiri karena dia yakin Allah sudah ngatur masing-masing kehidupan itu dengan maha adilnya Allah, orang itu sudah diatur. Keyakinan siapa yang ngatur itu namanya Rob. Siapa yang ngatur? Rob. Bukan Rob banjir laut, itu bukan ya. Rob bahasa Arab. Jadi Tuhan itu kalau di bahasa Arabkan atau Indonesianya diartikan Tuhan, itu kalau diarabkan ada dari kata Rabbun, ada dari kata ilahun. Rabbun itu artinya juga Tuhan, ilahun juga Tuhan. Orang yang seperti kita kalau setiap hari berdoa Rabbana, atau kalau kita rukuk mengatakan Subhana Rabbi, kalau satu orang yang mengucapkan bahasa Arabnya Rabbi, kalau orang banyak yang mengucapkan bahasa Arabnya Rabbana. Jadi kalau wahai Tuhanku Rabbi, kalau Tuhan kita atau Tuhan kami itu Rabbana. Kalau kita rukuk itu kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azimi. Maha sucilah zat yang mengatur hidupku, yang maha agung. Jadi begitu kita rukuk, kita tunduk, kita pasrah, kita menghormat setinggi-tingginya, siapa yang kita tunduki saat itu adalah yang ngatur, yang ngasih nyawa, yang akan mencabut nyawa, yang memberi nyawa, yang memberi rizki, yang mengatur keluarga kita, yang mengatur semua, yang mengatur kehidupan itu Rabb. Maka orang sholat itu bentuk ketundukan dan kepasrahan. Jadi puncak kepasrahan seseorang itu ketika dia sholat, dia kembalikan semua kepada Allah, tidak ada yang miliknya. Harta semua milik Allah, bahkan dia bisa ngomong itu yang ngatur juga Allah, dia bisa ngelihat itu yang ngatur. Kita kalau disuruh ngatur mata kita supaya bisa ngelihat juga tidak bisa. Jangankan ngatur, nyeting mana kabel yang nyambung, mana yang nggak nyambung. Kita disuruh mengukur, misalnya kita diserai oleh Allah, udah kamu udah tak bikinin mata, sekarang kamu rawat sendiri, isi airnya misalnya. Mata kita tuh selalu basah, itu selalu ada airnya. Andaikan isinya kurang, kita nggak bisa nambahi. Atau andaikan kelebihan, kita juga nggak bisa ngurangi. Itu yang ngatur Rob kita. Setiap hari kita mengatakan Rob itu, ketika rukuk kita mengatakan Robbi, wahai Tuhan yang mengatur aku, yang mengatur hidupku. Jadi pengaturku, penguasaku. Kalau sujud kita juga mengatakan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Itu kata Subhana itu sudah menunjukkan betapa kita yakin bahwa yang ngatur kita itu sempurna. Yang ngatur kita itu tidak mungkin meleset. Kalau kita naik mobil dan kita tahu bahwa atau teruji bahwa supirnya itu teruji, supirnya itu pinter, supirnya itu ahli. Sehingga walaupun dia ngerem dadak, walaupun dia lari kenceng, walaupun dia belok-belok, kita nyaman, tenang. Mengapa kita tenang? Lah ada yang nyupir kok.
Yang nyopir siapa? Oh, supirnya ahli itu, udah teruji itu. Jadi jam perjalanannya sudah ratusan ribu jam dia. Tidak perlu diragukan, kita nyaman, tenang. Orang yang punya Rob, yang Robnya itu Allah dan dia yakin dengan Robnya, maka hidupnya akan tenang. Sementara kalau kita nggak yakin dengan supirnya atau kita teriak-teriak itu, kita teriak-teriak. Mengapa kita teriak-teriak ketika disetiri seseorang? Karena orang yang nyetiri kita itu kita nggak yakin, kita ragu-ragu gitu. Jangan-jangan ditabrakin nanti, jangan-jangan dicelakakan kita nanti. Kita kalau suka teriak-teriak dengan kehidupan ini, suka protes dengan kehidupan ini, kita sepertinya orang yang nggak yakin kepada Rob, kepada yang ngatur hidup. Ya sudah, tenang aja, nyantai gitu loh. Tenang aja, lakukan aja kewajiban kita, karena kita punya Rob yang selalu kita panggil dengan Robbana. Dalam konteks ketika kita bersama-sama, yang kita ucapkan adalah Robbana. Kalau kita sendiri, maka konteks yang kita ucapkan adalah Robbi. Misalnya kalau Robbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Oh, ada sementara hamba-hamba Allah yang dia selalu berdoa kepada Allah dengan mengawali doanya dengan kata Robbana. Kita pahami bahwa kata Robbana ini pengakuan bahwa dia hidup itu tidak menguasai kehidupan. Dia tidak tahu, apalagi serba tahu, apalagi maha tahu. Ada yang serba tahu dan ada yang maha tahu, dan dia adalah Rob kita. Kalau kita sok tahu sampai nggak nurut sama Tuhan kita, orang yang nggak nurut sama Allah itu dia sok tahu. Sok tahu kehidupannya, dia sok tahu. Padahal Allah nggak nyuruh seperti itu, dia berbuat yang seperti itu. Berarti dia tidak punya Rob, atau Robnya dia nggak yakin dengan Robnya yang tidak dia yakini. Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami sudah beriman. Kami ini adalah orang-orang yang beriman, kami percaya. Wahai Rob, kami percaya. Apa yang dipercayai bahwa engkau itu wujud, engkau itu ada, Allah itu ada, pasti ada. Lu mana? Kok nggak kelihatan? Belum tentu sesuatu yang ada itu kelihatan. Banyak kita punya teman yang ada orangnya, tapi sekarang nggak kelihatan. Ada tapi nggak kelihatan, itu namanya gaib. Jadi kalau orang anak sekolah itu kan kalau dipanggil, gaib itu kan lawannya hadir. Jadi kalau dipanggil, kalau orangnya ada dipanggil hadir, itu berarti ada, datang. Kalau nggak ada berarti gaib. Kalau dibilang gaib, apakah berarti nggak ada? Ada. Tapi kan karena mata kita terbatas. Jadi mata kita terbatas. Jangankan orang yang jauh dari tempat kita, di belakang tembok aja kita nggak tahu. Allah itu pasti wujud, pasti ada. Yang kalau kita berdoa Allah pasti mendengar. Yang kalau kita memohon Allah pasti mengabulkan. Allah pasti tahu dengan semua kondisi kita. Ini namanya kita mengimani Allah mulai dari A sampai Z. Jadi mengimani Allah, iman dalam hal wujudnya, iman dalam hal zatnya, iman dalam hal sifatnya, dan mengimani af'alnya, mengimani apapun yang dilakukan Allah sebagai Rabb kita. Rabbana amanna, wahai Tuhan yang mengatur hidup kami, amanna, kami telah beriman kepadamu. Ya Allah, aku beriman. Coba bayangkan, seperti kalau saya berkata kepada seseorang, kemudian orang itu memegang urusan saya. Misalnya saya punya kerjaan, bikin rumah, dan saya nggak tahu bagaimana cara bikin rumah, gambarnya nggak ngerti, bahannya apa juga nggak tahu, ngukur nggak ngerti. Lalu ada orang datang yang orang itu saya percaya. Lalu saya nyerahkan uang. Pak, ini saya semua yang belanja. Iya dah. Terus yang bangun nanti dibangun seperti apa, udah terserah jenengan. Saya percaya.
Percaya sudah, percaya. Artinya percaya karena dia punya ilmu, percaya karena dia teruji. Apakah Allah kurang teruji? Oh, teruji banget. Sebelum ada kita sudah ada bapak kita. Sebelum ada bapak kita sudah ada kakek nenek kita, sudah ada buyut kita, sudah ada pendahulu-pendahulu kita. Mereka semua yang ngatur juga Allah kok. Kehidupan mereka semua yang ngatur juga Allah. Aneh kalau hari ini kita mengatakan tidak percaya kepada Allah, orang bapak kita aja yang ngurus Allah. Kakek kita juga yang ngurus Allah. Teruji banget. Kita dulu bayi dalam kandungan, yang jaga juga Allah. Lahir yang jaga juga Allah. Kalau kita nggak dijaga oleh Allah, mungkin berkali-kali kita nyaris keserempet mobil, mati mestinya. Kalau kita masih hidup, karena kita masih dihidupkan oleh Allah. Kalau waktunya Allah mematikan kita, ya ndak usah pakai sebab yang berat. Sebab yang ringan pun, atau mungkin tanpa sebab menurut kita, ya mati aja. Tapi kalau Allah masih kehendaki hidup, sebab berat pun tidak akan mematikan kita. Ini namanya kita percaya bahwa Allah itu yang ngatur. Amanah itu kita percaya secara total. Percaya tanpa catatan, percaya tanpa syarat. Ya udah percaya saja. Nah, karena dia percaya kepada Allah dan semua kehidupan yang dia jalani itu sesungguhnya diatur oleh Allah, tugas dia adalah taat, nurut. Dan kalau kita diperiksa oleh Allah tentang ketaatan kita, tentang tingkat kepatuhan kita, nurut kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari lahir sampai batin kita, ternyata kita lebih sering durhaka, lebih sering tidak patuh. Misalnya kita disuruh adil saja, disuruh Allah perintahkan, innallaha ya'murukum bil adli. Wahai hamba, Allah itu perintahkan kamu untuk adil. Kita itu adil ketika kita punya anak, kita harus berbuat adil kepada anak. Pada saat yang sama kita juga punya istri. Pada saat yang sama kita juga kerja di perusahaan. Pada saat yang sama kita adalah anak dari seorang ayah dan ibu. Pada saat yang sama kita juga pengurus dari sebuah organisasi. Pada saat yang sama kita juga anggota masyarakat. Harus nganter anak, harus nungguin istri, harus kerja bakti di kampung, harus kerja di hotel, harus pada saat yang sama. Lalu di mana kita akan meletakkan adil itu? Mana yang akan kita dahulukan? Ini kadang-kadang untuk jadi adil saja, hawa nafsu kita telah membuat kita tidak bisa adil dengan benar. Sehingga kalau kita mau beristighfar, mau mengakui kesalahan kita kepada Allah, memang itu kan butuh ilmu. Orang yang semakin tahu, orang yang semakin paham, semakin punya ilmu, dia akan semakin tahu kesalahan-kesalahan dirinya. Terbuka kesalahan-kesalahan dirinya. Jadi semakin dia tahu ilmunya, maka dia semakin betapa banyaknya dosa kita itu. Orang yang merasa kayak enggak berdosa, merasa enggak ada salah, merasa kayak enggak ada salahnya, bahkan sering nanya apa salah saya. Itu ya karena dia memang enggak ada ilmunya, seakan-akan semuanya baik-baik saja. Orang yang beriman kepada Allah, hamba-hamba itu adalah pengabdi, penyembah-penyembah Allah. Maka dia selalu berkata, wahai Tuhan yang mengatur hidup kami beriman kepada Engkau. Amanna faghfir lana, maka ampuni kami ya Allah. Jadi kami hanya hidup mengandalkan, meyakini Engkau saja. Ya Allah, aku hidupku ini hanya mengandalkan aku punya Engkau. Aku meyakini Engkau sebagai Rabb kami. Maka ampuni kami ya Allah. Bayangkan Allah itu maha adil. Kalau setiap kesalahan itu langsung dibalas, setiap kesalahan langsung dibalas. Misalnya kesalahan terlambat sholat, kesalahan selama sholat nggak ingat Allah. Kita sudah melakukan kebaikan ini, sholat, zakat, puasa, sedekah dan seterusnya. Kalau
kita sering mencontohkan kita salah ucap, keperucut ngomong ya, salah ucap. Salah ucap satu kata pada seseorang itu bisa menyebabkan kita dimusuhi sepanjang zaman. Kita bisa menjadi orang yang tiba-tiba bangkrut gara-gara kita salah ucap, salah keputusan. Jadi kesalahan satu itu akan berakibat fatal. Dan itu sesungguhnya sering kita lakukan. Kesalahan-kesalahan itu sering kita lakukan, tapi Allah kemudian memaafkan kita. Sehingga walaupun kita berbuat salah dan itu sering jumlahnya, banyak jumlahnya, Allah tidak langsung menunjukkan kepada kita siksaannya atau balasan buruknya. Itu karena kita mendapatkan ampunan Allah. Kalau dari sekian banyak kesalahan itu gak ada yang diampuni oleh Allah, maka hidup kita menjadi berat. Maka orang-orang yang beriman itu kalau dia berdoa, doa yang paling sering dia ucapkan adalah minta ampun. Sehingga semua ibadah itu yang dijanjikan oleh Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah, itu rata-rata janjinya itu diampuni. Kita disuruh sholat. Barang siapa yang sholat 5 waktu dalam sehari semalam, maka seakan-akan dia membersihkan dirinya seperti seseorang yang punya rumah di pinggir sungai dan dia mandi 5 kali. Lalu Rasulullah bertanya, apakah masih ada kotoran pada orang yang mandi 5 kali? Sahabat menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Maka begitulah orang-orang yang sholat 5 kali sehari. Dia seperti orang yang membersihkan diri. Sholat satu dan sholat yang lain itu menghapus dosa. Dari sholat maghrib ke isya itu menghapus dosanya. Sholat isya ke subuh itu menghapus dosa dan seterusnya. Dari Jumat ke Jumat itu menghapus dosa. Bahkan dalam ibadah-ibadah wajib itu tidak ada yang dijanjikan. Barang siapa yang rajin sholat zuhur, dia akan mendapatkan uang sekian. Beda dengan sholat sunnah. Kalau ibadah-ibadah sunnah itu kan kebanyakan janji-janjinya janji-janji bonus ya, janji-janji plus. Tapi kalau ibadah-ibadah wajib itu rata-rata janji Allah itu ampunan, diampuni. Karena itu pemberian yang sangat berarti. Sekarang kita belum merasakan. Nanti ketika di akhirat, yang paling ditunggu orang itu ampunan Allah. Karena pasti dia akan di neraka dan dia tidak akan mampu bertahan hidup di neraka. Yang membuat dia selamat dari neraka itu hanyalah ampunan. Sehingga kita kalau berdoa yang paling sering harus kita fokuskan itu ampunan aja. Apalagi dalam kondisi kita terjepit. Misalnya Nabi Adam ketika menderita, itu Allah wahyukan kepada Nabi Adam untuk keluar dari penderitaan itu supaya Nabi Adam membaca Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu doa mohon ampun. Kemudian Allah ampuni dosanya sehingga Nabi Adam. Jadi kalau mohon maaf kalau ada yang mengatakan manusia hidup itu dengan membawa dosa warisan dari Nabi Adam, itu kalau dalam Islam menjadi tidak benar, karena Nabi Adam sudah diampuni oleh Allah dengan doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Nabi Yunus itu pernah melakukan kesalahan, meninggalkan kaumnya. Jadi diberi tugas berdakwah, tapi kaumnya itu didakwai 350 tahun. Dari usia 400 sampai usia 750 itu nggak ada yang nurut. Mohon maaf ya, kalau Nabi itu Nabi Nuh ya. Kalau Nabi Yunus itu berdakwah nggak ada yang nurut itu kaumnya. Akhirnya Nabi Yunus itu jengkel. Udah didakwai nggak ada yang nurut, mending tinggal aja, ditinggal. Karena Nabi Yunus yakin nanti kaumnya ini akan disiksa oleh Allah. Begitu ditinggal ternyata kaumnya ini nyesel, lalu mohon ampun kepada Allah dan diampuni sehingga azabnya nggak jadi turun.
Tapi sejak itu mereka terus mencari Nabi Yunus dan tidak ketemu karena Nabi Yunus meninggalkan mereka. Seperti pasukan yang meninggalkan medan perang, orang ditugaskan di pos, dia meninggalkan posnya, ditugaskan, dia meninggalkan tugas lah. Nabi Yunus itu pernah meninggalkan tugas dan akhirnya Allah menghukum Nabi Yunus dengan memasukkannya ke laut, kemudian dimakan ikan, kemudian beliau sakit di dalam perut ikan. Kemudian Allah wahyukan bagaimana caranya keluar dari perut ikan itu. Allah wahyukan dengan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu juga mohon ampun. Jadi yang membuat orang itu menderita dosanya. Yang membuat orang itu menderita dosanya. Ada kisah misalnya Nabi Musa dengan kaumnya. Kaumnya itu tidak mau diajak perang untuk membebaskan penjajahan Palestina. Jadi Palestina itu mau dimasuki tapi dijajah oleh bangsa yang kuat. Kaumnya ketika diajak masuk tidak mau. Dalam hal ini Nabi Musa tidak bersalah. Karena Nabi Musa sudah ngajak tapi kaumnya nggak mau. Lalu Allah menghukum kaumnya dengan mereka selama 40 tahun mereka dibingungkan di dalam padang pasir. Di At-Tih ya, di padang pasir Tih. Dan mereka di sana tidak menemui makanan, tidak menemui minuman kecuali yang dikirim oleh Allah di paket manna wassalwa. Jadi di paket makanan namanya manna wassalwa. Sebenarnya pada saat itu Nabi Musa bersama mereka. Jadi selama 40 tahun Bani Israel menderita. Apa sebabnya? Karena mereka menolak untuk berjuang membebaskan Palestina dari penjajahan. Nabi Musa tetap bersama mereka, tapi Nabi Musa tidak merasakan penderitaan apa-apa. Secara fisik Nabi Musa di situ bersama kaumnya, menunggui kaumnya selama 40 tahun yang mereka semua menderita. Tapi Nabi Musa nggak menderita. Ya kalau diikuti kan sesungguhnya menderita atau tidak kan tergantung hatinya. Apakah orang yang rumahnya reot setiap hari makan hanya bisa 1 kali dia pasti menderita? Ya enggak juga. Apakah orang yang rumahnya mewah, makanan berlimpah, kendaraannya mewah, apakah dia pasti bahagia? Kan belum tentu juga. Jadi yang membuat dia menderita bukan kondisi fisik atau bukan keadaan, bukan peristiwa. Bukan karena corona, bukan karena ada saudaranya yang mati, bukan karena apa yang membuat dia menderita. Penderitaan itu lebih banyak diakibatkan karena tersiksanya batin, tersiksanya hati, dan gelapnya hati karena kita berdosa. Maka salah satu solusinya istighfar, taubat. Nabi Adam diberi solusi taubat. Nabi Yunus diberi solusi taubat. Dan banyak Nabi Muhammad yang populer itu beliau tidak pernah meninggalkan istighfar dengan sungguh-sungguh. Dalam sehari semalam kurang dari 70. Ada hadis yang mengatakan bukan 70 tapi kurang dari 100 tidak pernah. Tidak pernah kurang, berarti selalu lebih. Itu dalam arti mohon ampun yang sungguh-sungguh. Jadi kalau kondisi kita sekarang, kalau kita mengalami penderitaan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi jangan istighfar hanya kalau menderita tok. Itu pun kita juga harus banyak istighfar. Kita akui bahwa kita ini sangat tidak sempurna menjadi hamba Allah. Kita lebih banyak menuntut Allah daripada kita mengikuti perintah-perintahnya. Faghfir lana, maka ampuni kami, warhamna, dan rahmati kami, sayangi kami, wa anta, sedangkan engkau khairur rahimin, adalah sebaik-baik zat yang maha penyayang. Imam Nawawi menafsirkan ay anta arhamu alaina minal walidaini. Engkau ya Allah lebih sayang kepada kami minal walidaini dibanding kedua orang tua. Jadi kalau ditanya siapa orang yang paling sayang kepada kita, Allah. Yang namanya arhamur rahimin, tahu rahim kan, rahimah. Kalau ibu itu dianggap orang yang paling sayang kepada kita karena dia yang punya rahim. Rahimah dari kata rahim, rahim bukan bahasa Arab, kandungan dalam bahasa Indonesia.
Yang punya kandungan, yang punya rahim itu ibu. Tetapi sesungguhnya yang punya Allah. Sehingga sumber kasih sayang itu bukan orang. Sumber kasih sayang itu adalah Allah. Jangan berharap disayangi orang lepas dari berharap kepada Allah. Jadi kalau pengen disayangi oleh keluarga, ya mintalah kepada Allah. Jangan nuntut dari keluarga. Kalau pengen disayangi oleh teman, ya mintalah dari Allah. Jangan nuntut dari teman. Teman kita tidak akan bisa nyayangi kita kalau Allah tidak mencurahkan kasih sayangnya. Sehingga Imam Nawawi menafsirkan makna dari wa anta khairur rahimin, sedangkan engkau adalah zat sebaik-baik yang penyayang. Ai anta arhamu alaina minal walidaini, engkaulah zat yang lebih sayang kepada kami dibanding kedua orang tua. Orang tua itu masih tendensi, masih ada tendensinya lah menyayangi itu. Makanya ada orang tua punya anak 3, ada tuh yang paling disayangi di antara 3 itu. Itu berarti ada tendensinya juga. Kalau Allah itu kan begitu Allah menciptakan makhluk, ada yang kafir, ada yang mukmin, itu pemberian Allah sama. Yang kafir ya diberi ilmu, kalau belajar ya diberi ilmu, kalau berdoa ya dikabulkan. Loh, apa doanya orang kafir dikabulkan? Dikabulkan. Jangankan doanya orang kafir, doanya iblis saja dikabulkan. Doanya binatang itu juga dikabulkan. Jadi kalau ada doa yang dikabulkan, itu yang ngabulkan siapa? Misalnya ada orang non-muslim, berdoa dia, lalu dikabulkan. Menurut orang Islam, yang ngabulkan doa dia siapa? Kita musyrik kalau kita mengatakan, oh dia itu doanya dikabulkan oleh Tuhannya. Musyrik kita, berarti kita mengakui ada Tuhan selain Allah. Berarti yang ngabulkan doanya juga Allah. Permasalahannya nanti ketika di akhirat ada hukum yang berbeda, hukum yang mutlak. Maka yang menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, kata Rahman dan kata Rahim itu akar katanya sama, Ro, Ha, Mim. Kata Rahman yaitu, kata Rahim yaitu. Cuman bedanya kalau Rahman itu sifatnya umum di dunia. Selama di dunia Allah berikan apa saja yang menjadi kebutuhan hambanya, baik dia mukmin, dia kafir, dia taat, dia maksiat, semua dikasih. Semua diberi. Yang minta diberi. Semua sesuai dengan kehendaknya Allah. Kalau Allah menghendaki dia kaya walaupun kafir ya kaya. Kalau Allah menghendaki dia menang walaupun kafir ya bisa menang. Seperti perang Uhud itu kan diprotes oleh orang Islam. Orang Islam kan protes. Dulu waktu perang Badar kok menangnya mudah banget. Sekarang waktu perang Uhud kok kalah kita. Padahal kita itu beriman kepada Allah. Maka Allah menjawab, ya terserah Allah siapa yang akan dimenangkan, siapa yang akan dikalahkan. Karena kita berbuat sekarang itu kan untuk Allah, bukan untuk kita. Jadi kalau aku udah sholat setiap hari rajin tetap aja miskin, berarti kita sudah bergaining dengan Allah, sholat diganti dengan materi. Dan berarti Allahnya nggak dapat. Berarti kita tidak melakukannya untuk Allah, berarti kita melakukan masih untuk diri sendiri. Jadi termasuk kasih sayang selain Allah itu semua kasih sayang modus. Itu kasih sayangnya tendensius. Masih ada tendensinya lah. Sekecil apapun atau sebesar apapun, besar atau kecilnya masih ada tendensius. Sementara kalau Allah menyayangi kita itu murni Allah menyayangi kita. Jadi kalau berharap dapat sayang, berharap disayang, kembalilah kepada Allah. Ada hamba-hamba yang setiap hari berdoa dengan Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fattakhaltumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Ada hamba-hamba yang baik kayak gitu ya. Ada hamba-hamba yang hidupnya menyerahkan dirinya kepada Allah, tidak mengandalkan otaknya, enggak mengandalkan usahanya, enggak mengandalkan apa-apa. Allah perintahkan dia lari ke barat, maka dia pun lari ke barat. Allah perintahkan menjauh dari yang haram, dia pun menjauh. Allah suruh sujud, mencium tanah, nurut dia.
nyium tanah. Allah suruh dia membungkuk, rukuk, nurut dia, rukuk. Setiap hari yang dikatakan, ya Allah aku ini nggak ada apa-apanya, aku ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ya Allah apa yang aku lakukan ini masih banyak kurangnya dan masih banyak salahnya. Maka ampuni kami ya Allah dan berikan kami kasih sayang-Mu. Jadi kalaupun kami bisa makan bukan karena kami kerja. Kalaupun kami sehat bukan karena kami olahraga. Semua hanya terjadi karena kasih sayang-Mu. Itu pengakuan yang benar-benar keluar dari akal yang sehat. Dari hamba-hamba Allah yang mukmin. Pola pikir yang semacam ini oleh orang kafir dijadikan bahan ejekan. Maka Allah berfirman di ayat ini, fattakhatumuhum, lalu kalian jadikan orang-orang mukmin itu, kalian jadikan orang-orang yang taat kayak gitu itu sikhriyan, sebagai bahan ejekan. Jadi kalau menyebut yang jelek-jelek itu yang disebut orang Islam. Kalau nyebut yang rendah-rendah, yang hina-hina, itu yang dituduh ya orang Islam. Orang beriman, orang yang selalu sholat, orang-orang yang taat kepada Allah. Fattakhatumuhum sikhriyan. Tetapi kalian wahai orang-orang kafir yang sekarang ada, kalau di ayat yang sebelumnya kan, yang ini mengisahkan tentang orang yang sudah berada di jahanam dan tidak bisa keluar. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka dulu ketika diajak beriman tidak mau, malah mereka mengejek orang-orang yang beriman. Lalu menjadikan orang-orang yang beriman yang selalu berdoa dan taat itu sebagai bahan ejekan. Wa qara'an Nafi' wa ahlul Madinah. Imam Nafi' dan orang-orang atau orang-orang pembaca Al-Quran di Madinah, wa ahlul Kufah dan ahlul Kufah, min an Asim, dari Imam Asim bi dhammis sini dengan membaca dhammah sinnya. Jadi ada yang baca fattakhatumuhum sukhriyan. Kalau kita baca di kasrah, sikhriyan. Riwayat yang kita ikuti itu yang membaca dengan kasrah. Sementara ada yang baca dengan dhammah, sukhriyan. Berarti kalau ada yang baca sukhriyan itu mengikuti Imam Asim. Wa qara'al baquna bil kasri. Dan sementara selain mereka itu membaca dengan kasrah yaitu sikhriyan, hahuna. Di dalam surat Al-Mu'minun ini wa fi Shad, dan di dalam surat Shad. Di dalam surat Shad ada juga redaksi yang sama, sukhriyan itu dibaca sikhriyan. Wa qala Al-Khalil wa Sibawai huma lughatani. Kata Imam Al-Khalil dan Sibawai bahwa kata sukhriyan dan sikhriyan itu adalah dua dialek. Sama-sama. Ini sama-sama satu bahasa tapi dialeknya berbeda. Wa qala Al-Kisai wal Farra al-kasru bima'na al-istihza. Kalau dibaca sikhriyan itu mengandung makna mengolok-olok bil qauli dengan ucapan. Wa dhammu apabila dibaca sukhriyan bimakna sikhriyah dimaknai mengejek dengan penuh kesombongan. Wal ubudiyah dan memperbudak. Jadi melecehkan dan menganggap remeh. Ya, sukhriyan atau sikhriyan. Itulah ayat yang hari ini kita pelajari, ayat 110 tapi belum selesai. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan, kita bisa meneruskan ayat-ayat berikutnya. Tapi mohon maaf, mungkin untuk pekan depan saya ada rencana ke Jawa. Jadi ada kemungkinan ya libur. Tapi kalau enggak jadi ya nanti ada info lah kalau jadi apa enggak. Insya Allah, mohon doanya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.